Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, elemen mahasiswa di Jambi yang melakukan aksi demonstrasi terkait kedatangan Presiden Jokowi membubarkan diri dari Pasar Angso Duo. Mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Cipayung Plus ini kalah cepat karena Presiden Jokowi sudah bergerak ke Kumpe untuk melakukan ekspor pinang. Tiba di kawasan Pasar Angso Duo sebelum bubar, mahasiswa duduk di jalan membentuk lingkaran dan berorasi. Mereka berencana menuju ke Bandara Sultan Taha sebagai pintu masuk dan keluar Presiden Jokowi. Mereka sepakat akan mendatangi Bandara Sultan Taha agar bisa bertemu Presiden Joko Widodo. Hari ini Presiden Jokowi ke Jambi dengan sejumlah agenda. Presiden tiba di Bandara Sultan Taha di bawah guyuran hujan disambut Gubernur Jambi Al-Haris. Presiden Jokowi langsung menuju ke Pasar Angso Duo, lalu Jokowi ke Kumpe untuk ekspor pinang dan ke Candi Kedaton di Kompleks Percandian Muara Jambi. Berita kedua, Presiden Indonesia Joko Widodo sudah tiba di Jambi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Pesawat kepresidenan Indonesia dikabarkan sudah landing sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu petugas keamanan di sekitar bandara sudah terlihat siaga baik dari unsur TNI, kepolisian dan Dinas Perhubungan Provinsi. Jalan Jawa Palmerah di depan Bandara Sultan Taha Jambi sudah terlihat steril menjelang kehadiran Presiden Joko Widodo. Terlihat petugas keamanan dari unsur kepolisian, TNI dan Dinas Perhubungan sudah bersiaga dari pagi. Arus lalu lintas terlihat lenggang dan hanya ada beberapa kendaraan yang menuju bandara yang melintas. Tidak hanya di sana, di Jalan Jenderal Sudirman dan Soekarno-Hatta juga terlihat banyak petugas yang berjaga. Bahkan di beberapa lorong di sepanjang jalan tersebut juga ada petugas yang berjaga. Berita ketiga, di Treskrimsus Polda Jambi bersama dengan Polres Jajaran berhasil mengungkap jaringan penyelundupan bahan bakar minyak subsidi di Provinsi Jambi. Sebanyak 14.267 liter BBM jenis solar, 12.000 liter minyak tanah, 3.000 minyak oplosan berhasil diamankan dari 13 kasus dengan total tersangka 20 tersangka. Pengungkapan tersebut hasil operasi Polda Jambi dan Polres Jajaran selama 6 hari, yakni 31 Maret hingga 5 April 2022. Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Kristiantori mengatakan, dalam menjalankan bisnis ilegal ini, para pelaku memodifikasi minibus dengan tangki khusus di dalam bagian belakang mobil. Beberapa minibus bahkan melas secara permanen tangki IE bagian mobil, kemudian katup atau lubang pengisian tangki turut dimodifikasi dari bagian samping minibus. Dalam kasus ini sebanyak 10 minibus, 2 unit truk, 2 unit mesin pompa, 4 unit drum plastik selang 1 unit, 12 unit Tedmon, 2 unit pompa, dan 206 jerigen. Christian mengatakan ini merupakan tindak lanjutan pihaknya dari jajaran dalam menjalankan instruksi Kapolda Jambi untuk memberantas pemain BBM ilegal. Sejauh ini, kata Christian, BBM tersebut dijual ke masyarakat serta perusahaan pertambangan. Berita keempat, cuaca hujan melanda kota Jambi dan wilayah Muara Jambi dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jambi pada Rabu 7 April 2022. Dalam agendanya, Jokowi akan menyerahkan BLT minyak goreng di Pasar Angso Duo, kemudian melepas langsung ekspor ratusan ton pinang batara ke Pakistan dari CV Indokara di wilayah Kumpe Ulu, Muara Jambi. Pantauan terkini di pabrik CV Indokara, titik kedua kegiatan Jokowi, sejumlah personel dari TNI Polri serta Pas Pampres dan tim dari Kementerian Pertanian sudah berada di lokasi sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Puluhan pekerja juga sudah melakukan aktivitas di gudang. Para pekerja ini sejak awal sudah mulai bekerja. Sebelum kedatangan Presiden, ada yang melakukan proses pembelahan hingga proses penyortiran. Nantinya hasil penyortiran untuk kualitas terbaik akan diekspor ke luar negeri. Di lokasi juga tampak pinang siap sortir yang ditumpuk di lantai semen, serta pinang yang telah dikemas di dalam karung coklat. Setelah pemberian BLT minyak goreng di Pasar Angso Duo, Jokowi menuju ke lokasi ini dan melepas langsung ekspor pinang. Berita kelima, kecelakaan maut di Jalan Lintas Tebo Jambi kilometer 50 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, menewaskan 2 orang pegawai bank yang ada di Jambi.
Dua orang pegawai bank tersebut bernama Onki Jatra Suwandi sebagai pengemudi mobil Avanza dengan nomor polisi BH1480NA dan M. Romi Suranda sebagai penumpang. Menurut keterangan yang didapat, identitas korban Onki Jatra Suwandi beralamat di Pulau Pekan RT 4, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo. Sedangkan M. Romi Suranda beralamat di Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Kecelakaan terjadi pada Rabu 6 April 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Tebo Ilir Ibtu Winarno. Ibtu Winarno menjelaskan kronologis terjadinya kecelakaan mobil Toyota Avanza BH1480NA yang dikemudikan oleh Onki Jatra Suwandi dengan penumpangnya M. Romi Suranda. Kata Winarno, mobil tersebut datang dari arah Tebo menuju arah Jambi dengan kecepatan tinggi, sehingga kendaraan tersebut mengalami pecah ban dan kehilangan kendali. Kemudian mobil lari ke kanan jalan dan menabrak pagar dan tiang masjid. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.